Dari Pangala, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita sekalian. Di edisi Minggu 28 Maret 2021, Renungan Harian Toraya, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kepadamu saat ini ya Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia dan tuntunan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami sekalian. Terima kasih dalam waktu ini ya Tuhan, yang Engkau nyatakan bagi kami untuk mau menikmati firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan bekerja dalam hati kami untuk menikmati firman kebenaran-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Amin. Yeremia pasal 33 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan dan aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan dosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan di tengah penderitaan. Harapan di tengah penderitaan, kaparanuan lan kamaparisan. Saudara-saudara, ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka saat itu kita membutuhkan penghiburan yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Saudara-saudara, sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan. Penghiburan yang disampaikan Tuhan
dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar akan terjadi. Dalam ayat 7 mengatakan, Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Sebuah janji yang sangat menghiburkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan, juga kota yang hancur karena murkanya akan dipulihkan menjadi kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa di bumi. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya, tetapi tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan akan memulihkan mereka. Penderitaan yang kita alami hari ini harus meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Namun Ia menginginkan kita bagaimana kita memperbaiki cara hidup kita dan hidup berserah kepadanya dalam situasi apapun. Karena itu, saudara-saudara, percayalah bahwa dalam kuasa-Nya selalu ada harapan untuk kehidupan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu karunia-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami untuk boleh menikmati firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu ini ya Tuhan menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan kami, dalam menjalani setiap pergumulan penderitaan yang silih berganti dalam kehidupan kami. Kiranya di dalam penderitaan itu ya Tuhan, kami memperoleh harapan yang sesungguhnya. Kami yakin dan percaya bahwa dalam penderitaan, dalam pergumulan ada pemulihan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Bapa di sorga, inilah permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam dan demi anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.